Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian ketiga kelas 10 semester 1. Oke kelas, tetap semangat ya. Kita melanjutkan lagi video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada bab 1 wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Pada video pembelajaran ini kita melanjutkan pada bagian C, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke kelas, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat kerajinan, ragam budaya non-benda, serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda guna membangun semangat usaha. Selanjutnya, mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Mempresentasikan dan memasarkan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dengan perilaku jujur dan percaya diri. Melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke kelas, pada video pembelajaran ini kita melanjutkan pada bagian C, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Perancangan dan produksi didasari oleh data yang telah diperoleh melalui tugas 2 tentang ragam budaya non-benda dan tugas 3 tentang identifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Budaya tradisional daerah dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Oke kelas, pada gambar 1.8 adalah potensi budaya non-benda dan potensi material serta teknik produksi khas daerah sebagai dasar pengembangan kerajinan. Oke, ketika ada potensi budaya non-benda dan potensi material dan teknik, maka akan menjadi sebuah kerajinan. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak, tak berbenda, menjadi benda atau berwujud. Misalnya inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis tak berbenda, burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana, yaitu berwujud. Jadi berwujud ya, benda. Nah, jadi kelas, kita melihat dari contoh tadi yang sudah di video pembelajaran sebelumnya, ketika ada cerita rakyat, di situ ada burung enggang, kemudian ada tarian enggang. Nah, itu kita wujudkan menjadi sebuah kerajinan. Kerajinan dengan contohnya tadi bergambar burung enggang. Bisa berupa gantungan kunci atau tempelan untuk kulkas, dan bisa digunakan untuk souvenir-souvenir dan lain sebagainya.
Begitu pula tarian burung enggang tersebut. Oke kelas, tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Jadi banyak sekali ide-ide fungsi yang bisa kita jadikan inspirasi untuk menghasilkan karya kerajinan yang sangat-sangat luar biasa, dan lebih luar biasa lagi ketika kita bisa memanfaatkan benda-benda atau bahan-bahan yang tidak terpakai lagi dan kita bisa alih fungsikan, kita bisa daur ulang kembali menjadi bentuk kerajinan yang mempunyai nilai estetik, mempunyai nilai fungsi sehingga bisa lebih bermanfaat lagi dan mempunyai nilai ekonomi. Oke kelas, pada gambar 1.9 ini adalah contoh tahapan penerjemahan budaya non-benda menjadi ide benda kerajinan. Abstraknya ya, atau non-bendanya, contohnya simbolis burung enggang. Makna leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan, kata kuncinya burung enggang dan perlindungan. Sehingga diwujudkan menjadi kerajinan atau benda, yaitu tekstil bermotif burung enggang. Nah, ini masih banyak sekali yang bisa kita wujudkan menjadi sebuah kerajinan dengan banyak inspirasi dari budaya-budaya kita yang ada di Indonesia. Itu sangat-sangat luar biasa. Oke kelas, selanjutnya kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah setempat, di daerah kita masing-masing. Tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi dari pantun, simbol-simbol, cerita rakyat, dan tarian tradisional. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan, dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Salah satu dari kita juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Pikirkan apa? Produk kerajinan apa yang akan kita buat ketika kita melihat dari budaya-budaya yang ada di lingkungan kita, sekitar kita? Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan atau material apa yang saja yang akan dipakai? Warna dan atau motif apa yang akan kita gunakan? Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut, dan alat apa yang dibutuhkan. Oke kelas, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Oke kelas? Jangan ada perasaan takut salah. Kita sedang belajar, jadi gak usah takut salah. Oke, ungkapkan saja pendapatmu. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat teman. Boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Misalnya temannya memberikan ide ini. Nah, kalian melengkapi ide tersebut. Kemudian nanti akan muncul ide-ide selanjutnya. Dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Oke kelas, sebagai contoh gambar 1.10 yaitu contoh sketsa ide dari burung enggang menjadi selendang pelindung.
Oke, jadi dari satu gambar kita pikirkan ide-ide berikutnya yang berkaitan dari cerita-cerita rakyat tersebut. Amati dengan seksama. Dari semua yang ada pada tarian enggang ini, contohnya apa saja yang digunakan dan dia berkaitan dengan apa. Nah, itu bisa jadi ide-ide inspirasi kita. Oke. Oke, kelas selanjutnya gambar 1.11 adalah contoh sketsa ide dari cerita rakyat Sumatera Utara, Si Tanduk Panjang. Oke. Jadi nanti akan ada inspirasi dari cerita tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana, atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya, sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya. Dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Produk dengan bentuk yang sama, dengan warna dan motif yang berbeda. Oke kelas, sebagai contoh kembali pada gambar 1.12 yaitu gambar kerajinan tekstil dengan ide simbol burung enggang. Gambar 1.13 contoh gambar kerajinan kotak berhias terinspirasi dari cerita Si Tanduk Panjang. Jadilah ide tersebut menghasilkan kerajinan kotak berhias. Oke, yang ketiga, pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya, hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Yang kelima, perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Oke, kelas selanjutnya ini adalah tugas 4 kelompok, pengembangan desain dan persiapan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Carilah ide produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda yang akan dibuat. Pencarian ide dapat dilakukan dengan curah pendapat atau brainstorming dalam kelompok. Kemudian buat beberapa sketsa ide bentuk dari produk tersebut. Pertimbangkan faktor estetika dan kenyamanan penggunaan dari produk tersebut. Kemudian pilih salah satu ide bentuk yang paling baik. Pikirkan dan tentukan teknik-teknik yang akan digunakan untuk membuatnya serta bahan dan alat yang dibutuhkan. Buatlah produk tersebut. Proses pembuatan model ini dilakukan untuk mengetahui bahan, teknik, dan alat yang tepat untuk digunakan pada proses produksi yang sesungguhnya. Buat petunjuk pembuatan produk tersebut dalam bentuk tulisan maupun gambar. Susunlah semua sketsa, gambar, studi model, daftar bahan dan alat, serta petunjuk pembuatan yang dibutuhkan ke dalam sebuah laporan portofolio yang baik dan rapi. Oke, kelas selanjutnya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, yaitu bahan baku,
teknik produksi, dan sumber daya manusia. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik atau gambar kerja, atau gambar pola. Gambar kerja atau pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Oke kelas, tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat. Kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan, seperti menyambungkan bilah-bilah papan atau dua batang bambu. Pembentukan besi dan rotan, selain dengan pemotongan, dapat menggunakan teknik pembengkokan. Pembentukan besi juga dapat menggunakan teknik las. Logam lempengan dapat dibentuk dengan cara pengetokan. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan, agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Oke kelas, selanjutnya. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka, dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata, pelindung, dan masker anti debu. Proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker dengan filter untuk bahan kimia. Selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapih, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Oke kelas, pembuatan kerajinan diakhiri dengan evaluasi terhadap produk kerajinan yang telah dibuat. Apakah produk tersebut dapat berfungsi dengan baik? Apakah sudah sesuai dengan ide, bayangan, dan harapan kita? Apabila belum, perbaikan apa yang harus kita lakukan agar produk kerajinan yang dihasilkan lebih berkualitas? Oke kelas, selanjutnya adalah tugas 5 kelompok, perencanaan proses produksi dan keselamatan kerja. Setiap kelompok sudah memiliki rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda yang telah dibuat pada tugas 4. Tentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Diskusikan dan tuliskan jenis aktivitas pada tahapan pembahanan, cara pembentukan, cara perakitan, dan cara finishing dari desain kerajinan yang telah dirancang. Silakan mencari informasi dari buku, internet, dan bertanya pada ahli untuk melengkapi pemikiran anggota kelompok. Diskusikan dan tuliskan tentang alat kerja yang dibutuhkan pada setiap proses
dan ketentuan keselamatan kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pembuatan produk. Silakan mencari informasi dari buku, internet, dan bertanya pada ahli untuk melengkapi pemikiran anggota kelompok. Kemudian susun informasi tersebut ke dalam sebuah laporan atau presentasi yang menarik sesuai format LK5. Boleh disertai gambar agar lebih mudah dimengerti dan tampak lebih menarik. Ini dia LK5, Rencana Proses Produksi dan Keselamatan Kerja. Terdiri dari tahapan produksi, jenis aktivitas dan teknik yang digunakan, alat atau bahan, metode, dan alat K3. Jangan lupa disertakan dengan foto agar lebih menarik dan lebih jelas lagi. Sebagai contoh, pada tahapan produksi ada pembahanan, jenis aktivitas dan teknik yang digunakan, contohnya menyerut kayu, alat dan bahan, contohnya mesin serut, metode dan alat K3, contohnya kacamata dan masker. Oke kelas, bisa kalian kembangkan lagi biar lebih mudah dimengerti dan lebih jelas lagi. Oke, selanjutnya tugas 6 kelompok. Produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Produksi dilakukan dalam kelompok sesuai dengan tahap pengerjaan yang sudah direncanakan. Tahap awal berupa persiapan bahan, tempat kerja, dan peralatan. Dilanjutkan dengan proses produksi. Pada tugas sebelumnya sudah ditetapkan jumlah produk yang akan dibuat. Hitunglah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Siapkan bahan-bahan dengan mengelompokkan berdasarkan jenis material yang akan digunakan. Siapkan pula tempat kerja dan peralatan yang akan digunakan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan proses produksi yang sudah dibuat sebelumnya dan pembagian tugas yang disepakati dalam kelompok. Setelah bekerja, rapikan dan bersihkan kembali peralatan dan tempat kerja. Oke kelas, kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Itu salah satu fungsi dari adanya kemasan. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan itu beragam bergantung pada produk yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan, juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Oke kelas, kemasan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Oke, Ibu ulangi. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer produk melindungi produk dari benturan dan kotoran, berfungsi menampilkan daya tarik dari produk serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Perlindungan bisa diperoleh dari kemasan tersier yang membuat kemasan beragam bergantung pada produk yang akan dikemas. Kemasan produk sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk tersebut atau dari produsennya. Material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Tidak semua produk membutuhkan kemasan primer, tetapi setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan.
Pada kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya, dapat ditambahkan label atau lembaran keterangan yang berisi informasi tentang budaya non-benda yang menjadi inspirasi. Oke kelas, sebagai contoh pada gambar 1.15, kemasan kerajinan yang memiliki jendela transparan di bagian kiri dan tertutup di bagian kanan. Selanjutnya di gambar 1.16, kemasan kerajinan inovatif menyesuaikan dengan kerajinan yang dikemas. Ini menambah daya tarik ya, sekaligus melindungi dari benturan dan kotoran. Oke kelas, pada gambar 1.17, kemasan kerajinan inovatif berisi satu set yang terdiri atas beberapa buah produk. Selanjutnya pada gambar 1.18, kemasan kerajinan dengan penjelasan tentang inspirasi budaya non-benda. Pada gambar 1.19, kemasan sekunder untuk kerajinan berupa tas kertas. Oke kelas, tugas 7, kelompok. Pembuatan kemasan kerajinan dengan inspirasi non-benda. Buatlah kemasan untuk produk jadi dengan pertimbangan fungsi, pelindung produk, dan identitas produk. Ingatlah untuk memasukkan biaya pembuatan kemasan ke dalam penghitungan biaya produksi. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian D, penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Bagian E, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Dan bagian F, evaluasi hasil kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke kelas, tetap semangat dan jaga kesehatan, dan jangan lupa like dan share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan bagi yang belum klik subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, thanks for watching. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.